Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari UI Watch dan kami dengan ibu-ibu dari komunitas aspirasi sedikit mau mengulas ya kejadian beberapa hari yang lalu. Utamanya saya ingin mengutarakan bahwa beberapa hari yang lalu telah terjadi pesta ulang tahun yang diselenggarakan oleh Pak PS, Presiden kita, orang nomor 1 di negeri ini, mengadakan pesta ulang tahun untuk sekretaris kabinetnya, Teddy di hotel mewah di Paris. Apa sih itu prioritasnya? Apakah itu prioritas? Artinya ulang tahun itu bisa terjadi setiap tahun, ya kan? Nggak harus, dan itu tidak perlu dipestakan, cukup dengan ucapan syukur, alhamdulillah sudah tambah umur, ya sehat walafiat. Tetapi ini diadakan di hotel mewah di Paris, ya, sudah tentu menguras biaya yang sangat besar. Saya sungguh melukai hati nurani ya melihat kondisi negeri ini sekarang. Itu sebetulnya nggak baik-baik saja. Sedang prihatin. Kondisi negeri ini nggak baik-baik saja. Secara umum sebetulnya masih banyak loh saudara-saudara kita yang sekarang sedang prihatin. Itu di Aceh. Selesai masalah Aceh sampai saat itu. Iya kan? Bencana. Aceh itu masih ada saudara-saudara kita saat ini masih tinggal di Huntara. Apa sih hunian sementara. Dan itu belum merata. Itu saudara-saudara Sumatera pula. Tapi Uni kalau emang itu uang dia sendiri, apa masalahnya? Mungkin gini, saya nggak dari sudut itu. Kita dibilang, kalau dia bilang, loh, ini duit gue sendiri, bukan duit rakyat. Itu tapi tetap aja, maaf ya, etika ya, tetap aja tidak pantas gitu dengan kondisi bangsa sekarang sedang prihatin dan sedang tidak baik saja, banyak bencana alam di mana-mana. Itu menjadi membuat masyarakat iri, marah, terluka pasti. Jadi kemana sih hati nurani? Arahnya ini kemana pemerintah kita? Empati pemimpin negeri kita RI nomor 1 itu kemana gitu ya? Sementara rakyat sini yang sudah jelas, membutuhkan, amat sangat membutuhkan, sudah jelas. Pernah kan kejadian di NTT ada loh sampai seorang anak bunuh diri karena ibunya tidak bisa memberikan buku tulis dan pensel. Tidak bisa membiayai sekolah. Ada itu saudara kita di NTT, itu di NTT, belum lagi di Aceh yang belum selesai, sedang perlu perhatian besar di Tamiang di Aceh Timur, Aceh Utara itu sebetulnya belum tentu 1, 2 tahun, 3 tahun ini akan selesai, belum. Jadi karena terlalu banyak korbannya. Jadi korbannya terlalu banyak. Areanya amat sangat luas. Yang medannya juga sangat luar biasa. parah. Dan bukan tidak mau menghargai BNPB, enggak. Tetap sudah ada perhatian, tapi belum maksimal, tuntas, belum selesai. Mereka itu belum kembali seperti semula. Normal. Masih ada yang tinggal di hunian sementara, masih ada yang tinggal di tenda. Memang kami beberapa bulan Januari kami mengunjungi satu desa di Selemek, Aceh Utara. Itu masih ada yang tinggal di tenda. Dan kami masih melakukan komunikasi dengan warga sampai saat ini. Jadi kemana sih empati yang empati yang sudah makin lama makin rendah, boleh dikatakan sudah sampai pada titik yang terendah, yang sangat terendah. Itu itu dilakukan oleh orang nomor 1 di negeri ini, gitu ya. Itu loh Bu, yang artinya kita sebagai sesama warga, sebagai bagian dari masyarakat Indonesia ya Bu ya. Kalau menurut saya juga boleh saya sedikit tambahkan, saat ini kan justru sebetulnya beliau sebagai seorang presiden itu kan sedang disorot oleh rakyatnya. Hampir seluruh bangsa kita ini menyorot atas perbuatan beliau, masalah
menandatangani BOP itu, ya kan? Lalu harusnya kan beliau bagaimana cara yang mengambil hati rakyat supaya rakyat tidak marah, apa yang dilakukan itu kan harus dipikirkan ya harusnya. Dengan gosipnya katanya bukan seperti apa ini. Israel membuka itu tambang. Iya. Itu di Maluku ya. kalau Iya, kita lihat. betul nggak sih? Katanya udah ada Masih, masih belum pertanyaan tahu. saya nggak itu masih pertanyaan atau itu berita hoax. Terus saya dengarnya begitu karena apa, terus terang aja jujur kita ngelihat sih sendiri bahwa bapak kita ini kok kayaknya ragu banget untuk ngapa-ngapain. Mbak Ina gimana menurut ya ragu untuk ngapa-ngapain, nggak usah jauh, contohnya hal yang paling kecil kali ya, yang paling kecil yang tidak terlalu mendasar. Misalnya nih Mbak Ina, kita kan banyak nih aktivis yang turun, yang menyuarakan ini itu buat kita tuh mungkin nggak terlalu di suaranya, tapi nggak ada perhatian yang sekali sama Pak PS itu. Kemarin kita turun di depan DPR, banyak menyuarakan kejadian-kejadian yang terjadi di masa Jokowi, terus yang menyebabkan ratusan orang meninggal, Kanjuruhan kita lihat ya, waktu kita TPPS 700 orang, Kanjuruhan juga ratusan orang. Jokowi. Terus ini apalagi yang paling itu yang dari stadion bukan kilometer 50. Oh iya, sampai sekarang tidak terbuka. Tidak, sampai sekarang nggak terbuka. Terus yang paling terbaru kemarin 28 Agustus tahun 2025 Agustus itu dia masih udah jadi presiden itu. Yang ada meninggal si ojol di depan DPR. Ingat nggak Mbak Lina? Yang anak-anak mahasiswa tuh ada beberapa yang mati sama polisi. Benar, polisinya ada beberapa yang ditangkap gitu, jadiin tersangka, pelaku terpidana lah pelaku. Tapi biangnya nggak ada apa-apain. Maksudnya biangnya Kapolri, Bu. Emang polisi nggak ada perintah ya kan? Padahal kan pada saat itu Ibu Wati ya, masyarakat menuntut supaya Kapolri turun kan? Iya, pada saat itu makanya kejadian tersebut. Bahkan Listio Sigit dikasih kemarin jatah MBG Polri untuk ngurus MBG, betul nggak? Jadi banyak banget sih sebetulnya kalau yang saya dengar dan kita dengar katanya begitu, katanya dapat jatah MBG. Sih nanti apa benar? Maksudnya benar atau enggaknya nggak usah udah kemana-mana. Boya disangkal, bilang enggak atau apa, nggak ada tuh. Ya kan? Jadi sebetulnya ya kita ini yang sekarang berjuang untuk melawan kezaliman di negeri ini. Itu masih perjalanan kita masih jauh. Masih panjang. Sangat jauh. Mudah-mudahan kita semuanya tidak lelah dalam terus melawan kezaliman di negeri ini yang dilakukan oleh sesama anak bangsa. Betul. Ya, jadi sekarang yang menjajah kita itu bukan orang lain. Iya, justru bukan saudara sendiri. Betul. Ya, sesama anak bangsa. Ya, itulah yang menyedihkan ya, yang sebetulnya melukai hati kita yang masih berusaha memperjuangkan kebenaran di negeri ini. Ya, mungkin ada lain Ibu. Menurut Mbak Ina, satu lagi nih pertanyaan saya. Menurut Mbak Ina gimana itu kan ada, kita mau bilang gosip, hoax atau apapun lah, pokoknya udah mulai terdengar santer bahwa katanya di bulan Juni gitu ya akan ada aksi besar. Itu demo besar-besaran, akan ada ini ada itu. Menurut Mbak Ina gimana? Itu hoax atau apa? Kalau itu saya harus cek ya. Oke. Artinya sekarang ini kan berita-berita itu silih berganti ya, saling berita A jadi berita B, berita B jadi C, dan seterusnya. Jadi yang mana nih karena sekarang terlalu banyak banget buzzer itu. Ya, sedangkan mereka itu kan memang cari uangnya di situ. Nah, kita sebetulnya berharap jangan terlalu terpancing oleh berita-berita buzzer itu ya sebetulnya. Kalau saya pribadi, harapan saya sebetulnya
kita kan pada saat eranya Presiden Jokowi itu kan banyak banget kasus-kasus yang menggantung, salah yang tadi disebutkan oleh Ibu Wati ya. Nah, kita kan berharap di eranya Pak Prabowo atau PS ini kan sebetulnya bisa diselesaikan, ataupun PS yang awal-awalnya kita lihat agak-agak pro rakyat ya, harusnya kan kita tidak bertambah kasus gitu. Tapi ternyata yang lama PR belum selesai, yang nambah juga sekarang makin lumayan banyak dan belum ada jalan keluarnya sepertinya ya menurut saya sih ya. Jadi bertambah terus. Jadi harapan kita ini untuk ada perubahan Indonesia berubah tuh masih awang-awang ya. Masih belum. Kayaknya masih mimpi atau bagaimana ini. Maka kita yang harus menjaga semangat ya untuk tidak lelah, untuk terus berjuang karena masih banyak masalah ya yang harus diselesaikan. Ya, jadi ya itu seperti itu, contoh-contoh yang seperti itulah yang tadi di NTT ada ini yang sekarang sedang marak lah ya. Aceh, kasus-kasus lama, kasus kanjuruhan, kasus lama, KM50. Jadi masih banyak yang ya itu tadi ya belum tuntas ya. Ya banyak sekali. Ya jadi ya mudah-mudahan kita semuanya panjang umur, sehat walafiat ya. Atau begini kali Bu, mohon maaf, saya juga bingung seperti tadi Bunda Wati bilang ya, bingung ya kita ini kok sepertinya Pak PS tidak ada perhatian sama kita. Apakah tidak sampai berita-berita di masyarakat itu ke beliau? Kan nggak mungkin juga ya kan. Yang marak itu kan masyarakat begitu marah kontra dengan pemerintahan dia, kan harusnya sampai ke beliau gitu ya. Apa ada yang menghalangi atau bagaimana ya? Sehingga tidak seperti Pak Prabowo itu tidak mengetahui gitu kondisi bangsa yang sedang memusuhi beliau sebetulnya. Ya jadi ada orang-orang di sekitar yang berusaha asal bapak senang ya. Yang paling jelas banget, yang paling jelas kasus Tamiang, kasus Aceh itu dinyatakan 100 sudah tepat, sudah selesai, sudah 100%. Itu bohong tulen itu. Bohong itu banget. Bohong tulen itu soalnya tidak sampai ke beliau gitu ya. Ini pergi ke Aceh Utara itu kita lihat sendiri masih ada yang terabaikan. Dan itu sudah di bulan kemarin, itu sudah bulan Januari ya. Jadi tapi Uni yang paling depan mata lagi salah satunya ialah kasus jasa palsu. Kan depan mata kita kasus jasa palsu. Dan itu tiap hari tiap hari diituin, tiap hari ramein. Nggak bisa juga beres itu gimana coba? Kasus ijazah palsu susahnya di mana? Kita juga yang orang awam dianggap cuma bilang, ini ijazah gue, lu mau apa? Dia bilang begitu doang. Ijazah asli gue, lu mau apa lu nih? Sekarang mau lihat, mau ribut ijazah gue. Dia bilang begitu, nggak ada sama sekali keinginan begitu. Ya itulah. Ada lagi Bunda Wati yang paling urgent menurut saya ya, Uni ya. Kan ada isu sangat santer itu mungkin udah viral di mana-mana ya. Pak PS kan katanya usianya cuma 2 tahun nih pemerintahan, akan diganti sama Gibran nih. Nah, saya juga baca juga di viral beberapa waktu lalu kalau mungkin boleh bilang kubunya Gibran ya sedang mempersiapkan untuk menyerang Prabowo supaya Prabowo jatuh dan digantiin sama dia gitu. Nah, ini lebih ngeri-ngeri lagi nih kita menghadapi masalah ini ya kan. Kita masih kita pengen Gibran segera turun ya kan. Kita masih gitu artinya semua informasi itu harus banyak lah sebetulnya PR-nya kita berjuang. Ya. Mungkin sementara kita cukupkan dulu sampai sebelum ditutup saya kita dari aspirasi Indonesia dan UUS kalau boleh tanda main dukung 100% program Prabowo yang 8 poin Astacita. Mudah-mudahan Pak Prabowo ingat bahwa dia menulis poin-poin 8 poin itu salah satunya adalah kembali ke Undang Dasar 45. Itu sangat bagus. Kembali ke Undang Dasar 45. Sampai sekarang gaungnya bahkan geraknya untuk kembali ke Undang Dasar 45 nggak ada. Yang ada tuh ya para tokoh-tokoh senior yang menggaungkan kayak Sri Bintang Pamungkas, Pak Gatot, Pak SBP, Bang Jul, Dr. Jules Komeh, Bang Ihsanuddin Nursi, SBP, ya gitu-gitu aja. Padahal salah satu dari Astacita itu yang 8 poin itu kembali ke Undang Dasar 45. Iya. Bahkan ADART dari Gerindra adalah kembali ke Undang Dasar 45. Jadi
lagi Pak Prabowo, Pak Presiden yang terhormat, tolong ingat Iya, betul. janji Bapak yang 8 poin itu, Pak. Iya. Tolong janji Bapak yang 8 poin itu, Pak. Coba dari 1 sampai, nggak usah yang ke-8 ya, Pak. Saya tahu yang ke-8 mungkin Bapak berat. 1 sampai 4 dulu, Pak, beresin. Janjinya itu mari kita tuntaskan. Kalau boleh saya ingatkan, terus saya bacain, Pak. Boleh nggak, Pak Prabowo di istana atau di mana atau di DPR atau ke tempat Bapak Kertanegara. Boleh ya, Pak? Itu dari kita nih semua nih, Pak. Agar Bapak selalu ingat program cita Bapak yang Bapak gaungkan sebelum Bapak jadi presiden, setelah Bapak jadi presiden, dan ADART dari Partai Gerindra yang kembali ke Undang-Undang 45 asli. Oke. Iya. Iya. Oke. Ya, saya rasa kita bisa akhiri pertemuan ini. Ya. Terima kasih banyak. Ya, assalamualaikum. Terima kasih banyak ya sudah atas berpartisipasi ke hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Veritas Probitas Justisia.